Sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat, maka diadakan pembinaan, pelantikan, dan pengukuhan pengurus Karang Taruna Kabupaten Nganjuk masa bakti tahun 2022 hingga 2027 di Pendopo KRT Sosrokusumo. Selain itu, dalam kegiatan ini Kang Marhen juga menyerahkan secara langsung bantuan permakanan kepada para penerima bantuan. Pada kegiatan pelantikan terdapat sebanyak 38 pengurus Karang Taruna dari seluruh kecamatan dan berbagai organisasi pemuda yang dilantik. Karang Taruna sendiri merupakan salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan diri. Alhamdulillah hari ini kita sudah lantik, kita sudah kukuhkan Karang Taruna Kabupaten Nganjuk periode 2022-2027. Sebenarnya Agustus yang lalu sudah kita teken ya, tapi pelantikannya baru bisa November ya, karena mungkin sama-sama sibuk. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk Karang Taruna tingkat kabupaten. Setelah ini kita berharap Ketua Mas Yodi dan kawan-kawan bentuk pengurus-pengurus tiap kecamatan. Setelah itu tingkat desa. Setelah itu yang paling penting apa? Actionnya. Action bagaimana Karang Taruna ini harus menjadi agen perubahan di tingkat desa. Ya. Perubahan-perubahan apa? Tentunya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan sekarang digitalisasi desa, peran serta masyarakat di desa. Ya. Sekarang sudah harus mulai begitu. KTP digital, semua kan digital. Maka peran-peran anak muda itu kita libatkan. Termasuk mereka-mereka yang belum kerja. Karena Karang Taruna nanti punya. Adapun pengurus Karang Taruna Kabupaten Nganjuk yang akan menjalani pelantikan dengan pembacaan sumpah di antara lain Ketua Karang Taruna Yogi Khoryawan dengan beberapa wakil ketua, Sekretaris Eko Handrianto, Bendahara Bagus Jatikusumo, serta dibantu koordinator dan anggota kepengurusan. Pembacaan sumpah atau janji jabatan langsung dipimpin oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Demi Allah saya berjanji. Satu, akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna Kabupaten Nganjuk dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dua, taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna serta ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku lainnya. Tiga, setia dan teguh pada amanah karya. Empat, memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggungjawabkan jabatan saya tersebut secara moral maupun organisasional. Kemudian, kegiatan pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh seluruh pengurus Karang Taruna masa jabatan periode baru tahun 2022 hingga 2027 dan diteruskan dengan penyerahan bendera Pataka Karang Taruna dari PLT Bupati Nganjuk kepada Ketua Karang Taruna yang baru saja dilantik.
Yang pertama tentunya saya ucapkan selamat dan sukses kepada pengurus Karang Taruna, Mas Yodi dan kawan-kawan. Anak-anak muda Nganjuk yang luar biasa, yang hari ini kita lantik sebagai pengurus Karang Taruna periode 2022-2027. Tepuk tangan dulu untuk beliau semuanya. Yang kedua tentunya banyak tantangan. Nganjuk, saya selalu mengatakan, Nganjuk milik kita bersama, bukan miliknya Bupati, bukan miliknya Pemda Kabupaten Nganjuk, tapi milik kita bersama. Maka saya selalu di mana-mana mengajak segala potensi yang ada di Nganjuk. Saya selalu ajak, ayo bersama-sama kita bangkit bersama-sama, kita bangun Nganjuk ini bersama-sama. Karena kembali lagi, Nganjuk ini banyak tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain yang pembangunannya lebih cepat. Maka dari itu solusinya hanya satu. Mari kita bersatu padu membangkitkan Nganjuk dengan bersama-sama, sehingga Nganjuk bisa maju dan bermartabat sesuai yang dikehendaki oleh masyarakat Nganjuk. Kang Marhen mengakui dalam pembangunan suatu daerah tentunya banyak tantangan dan rintangan yang beragam dan harus dihadapi. Maka dari itu, penting sekali membangun komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi dalam membangun pemerintahan yang harus diurai satu persatu dalam rangka Nganjuk berbenah, bangkit, dan berprestasi. Pemda punya aplikasi yang namanya Si Mergawi. Ya, mereka bisa mengakses kira-kira lowongan-lowongan kerja yang prospek bagi anak-anak Kabupaten Nganjuk. Ini pentingnya membangun tadi yang saya katakan, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi saatnya. Nganjuk milik kita bersama. Sehingga ayo kita bangun bersama-sama. Ada berapa pengurus yang dilantik, Pak? Pengurusnya 38. Dari mana itu? Ya, seluruh kecamatan ada, terus kemudian juga ada dari berbagai organisasi pemuda dan satu. Ada yang latar belakang ini ya sudah jadi satu. Adanya sekarang apa? Nganjuk. Karang Taruna ini adalah anaknya pemerintah daerah. Tentu Karang Taruna tidak bisa berdiri sendiri. Karang Taruna perlu bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, mensukseskan program-program pemerintah daerah, mendukung program-program pemerintah daerah. Tentunya tantangannya ke depan semakin besar, kenakalan remaja, penanganan masalah sosial, semuanya. Karena Karang Taruna ini adalah pembinanya seluruh OPD di Kabupaten Nganjuk, maka kita juga akan bersinergi, berkolaborasi dengan seluruh OPD di Kabupaten Nganjuk. Tantangan kita di kecamatan, desa juga masih banyak, permasalahan sosial banyak di desa-desa. Kita akan segera sesuai dengan arahan Pak Bupati tadi, kita akan turun ke kecamatan-kecamatan, membentuk pengurus di tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. Untuk seluruh generasi muda Kabupaten Nganjuk harus dapat membawa Nganjuk lebih bangkit lagi dan bangga akan Nganjuk. Mempunyai rasa memiliki terhadap Kabupaten Nganjuk, mewujudkan Nganjuk ke depannya menjadi daerah yang maju. Sehingga Nganjuk yang dibanggakan ini dapat seperti apa yang diharapkan masyarakat semua. Misi Karang Taruna adalah semuanya mensukseskan program-program pemerintah daerah. Karena Karang Taruna ini adalah anaknya pemerintah daerah. Tentu di bidang penanganan permasalahan sosial. Target kita sesuai dengan target-target pembangunan Kabupaten Nganjuk. Selamat dan sukses untuk pengurus Karang Taruna yang telah dilantik. Bersinergi bersama membawa perubahan untuk Nganjuk sejahtera. Dari Nganjuk, Amin CTV melaporkan.